Bab 517. Momi, aku juga mau adik perempuan. Dia mendengar apa yang dikatakan Kina, segera mendekat ke hadapan Clayton, menggembungkan pipi dan menghembuskan napas ke leher Clayton. Kak Clayton, ditiup-tiup maka tidak akan sakit lagi. Clayton menganggukkan kepala, di dalam hati terasa hangat, merasa dirinya semakin menyukai gadis kecil ini. Kina melihat pria kecil ini bermain dengan senang. Walaupun putranya tidak bisa bicara, dia juga berbicara sendiri, bergaul dengan sangat rukun dan baik. Putrimu sudah sebesar ini, sungguh pintar menyembunyikannya. Kina mengejek sambil tersenyum. Tadi sedang mengobrol dengan kenalan, dia berlari ke sini memeluk pahaku dan memanggilku Dedi. Sudah kubilang aku bukan dedinya. Hasilnya dia malah menangis, tidak berdaya, hanya bisa mengikuti kemauannya. Tatapan mata Vito terus tertuju pada Dea, tersenyum tipis melihat ke arah Kina sambil menjelaskannya. Gadis kecil itu sangat imut dan menggemaskan. Clayton tidak suka berhubungan dengan gadis kecil, namun, tampaknya dia sangat menyukai Dea. Kina memandang kedua anak kecil yang tidak jauh dari sana, bisa mendengar Dea dengan suara kanak-kanak memanggil putranya, Kak Clayton, benar-benar menggemaskan hingga membuat orang menyukainya. Dea begitu imut, wajar saja setiap orang yang bertemu akan menyukainya. Nada bicara Vito yang seperti ayah tua, berkata dengan bangga dan sombong. Kina menahan tawa melirik Ezra yang tidak suka bicara, sengaja ikut menyerang Vito. Ada semacam orang yang disebut milik orang lain, tidak peduli betapa imut dan lucunya Dea, juga putri orang lain. Kakak ipar Kina, Vito merasa agak tertekan memangginya. Jarang sekali dia bisa senang seperti ini, ternyata malah menjatuhkan rasa senangnya. Kalau tidak, kamu angkat Dea menjadi putrimu, bisa sering membawanya main ke keluarga Okto. Clayton kita juga ada teman. Kina agak bercanda agak serius mengusulkannya. Kina juga cukup menyukai Dea. Kelihatannya gadis kecil ini baru berusia 3 atau 4 tahun, masih begitu kecil sudah cantik sekali. Bentuk wajah cantiknya terukir jelas, sangat halus dan indah. Aduh, usul kakak ipar Kina ini bagus. Lain hari aku akan bertanya pada Yames siapa ibu Dea. Bilang pada ibu Dea bahwa ingin mengangkat Dea menjadi putrinya. Rasa tertekan di wajah Vito menghilang dalam sekejap. Tunggu setelah mengangkat Dea menjadi putrinya, maka bisa meminta Dea sering tinggal di keluarga Okto, membeli rok kecil cantik untuk Dea, setiap hari berdandan cantik, sama seperti tuan putri kecil. Semakin dipikir, senyuman di wajah Vito semakin ceria. Di akhir pesta, karena Dea sudah lelah bermain, langsung mengantuk, berbaring di pundak Vito dan tertidur. Ezra dan Kina juga tidak terus berada di sana, berpamitan dengan tetua Libra, lalu membawa Clayton, Vito dan Dea bersama-sama pulang ke rumah. Di dalam mobil Lincoln panjang, Clayton duduk di samping paman ketiga, melihat Dea yang sedang tertidur dalam pelukan paman ketiga. Apakah Unyu-Unyu menyukai Dea? Kina sambil tersenyum bertanya pada putranya. Clayton menganggukkan kepala, kemudian menulis di tablet, Momi, kita bawa adik Dea pulang ke kota Zaun, boleh tidak? Adik Dea sungguh imut sekali, dia bicara sangat enak didengar, menggemaskan. Tidak boleh, Dea adalah putriku. Kamu bocah tengik jangan berharap bisa menculik Dea pulang ke kota Zaun. Vito melirik kata-kata yang dia tulis di tablet, menolak dengan sikap tegas untuk melindungi anak. Clayton merasa agak marah. Lanjut menulis, aku tidak tanya pada paman ketiga. Besok aku akan tanya pada adik Dea, agar adik Dea ikut aku kembali ke kota Zaun. Ini adalah hari Minggu, karena menghadiri pesta pertunangan Tias, Clayton minta cuti di TK selama seminggu. Ezra juga minta cuti yang sama. Senin besok baru kembali ke kota Zaun. Vito mendengus, tidak ingin bicara lagi, agar tidak mengganggu Dea yang sedang tertidur. Clayton melihat Dea sekilas, kemudian bergeser kembali ke samping Kina. Menulis di tablet, Momi, kamu juga lahirkan seorang adik perempuan untukku, boleh tidak? Imut seperti adik Dea. Kina kehabisan kata-kata. Putra,
bukankah sudah sepakat tidak mau adik perempuan atau adik laki-laki? Bukankah sudah sepakat akan jadi anak satu-satunya yang dimanja dan disayang? Tidak mau lahirkan lagi, Ezra menolak dengan dingin. Clayton tidak melihat dedinya, kedua tangan bermanja-manja merangkul lengan mominya. Kina sambil tersenyum meremas pipi si kecil, membujuk, jika Momi melahirkan adik lagi, karena adik lebih kecil, Dedi dan Momi harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk menjaga adik, maka tidak ada banyak waktu untuk menemani unyu-unyu, tidak bisa menyayangi unyu-unyu seperti sekarang ini. Apakah Clayton masih menginginkan adik? Putranya mengatakan ingin seorang adik perempuan hanya minat sesaat saja karena melihat Dea. Dalam sekejap Clayton ragu-ragu, tidak mengatakan apa-apa lagi. Kemudian mendekat ke samping Vito, melihat Dea yang sedang tertidur, dari belakang mengelus wajah mungil Dea yang lembut. Menghela nafas, alangkah bagusnya jika paman ketiga membiarkan adik Dea ikut dia pulang ke kota Zaun. Ketika tiba di keluarga Okto baru jam 10 lewat. Keluarga Okto lainnya sudah tertidur. Kalenia yang turun ke lantai bawah untuk minum air melihat Vito berjalan ke dalam sambil menggendong seorang gadis kecil, segera berjalan ke sana. Vito, ini anak siapa? Ibu Okto berjalan ke sana melihat sekilas. Seketika langsung menyukai gadis kecil yang memiliki paras cantik ini. Gadis kecil ini sungguh sangat cantik sekali. Putri adik ketiga, Ezra yang pendiam tiba-tiba bicara. Apa, tuan muda ketiga maksudmu si imut kecil ini adalah putri tuan muda ketiga? Kalenia terkejut hingga satu tangan memegang dada. Terdiam untuk beberapa saat, baru bertanya dengan nada gemetar, apakah benar? Umur berapa cucu putriku? Siapa ibunya? Mengapa tidak ikut pulang? Tuan muda ketiga kamu ini, jangan-jangan hanya menginginkan yang kecil tidak mau yang besar. Ibu, Vito agak tidak bisa menahan diri dan berteriak. Menjelaskan, anaknya teman, aku lihat sangat menyenangkan. Keponakan kecil juga sangat suka bermain dengan Dea. Jadi bawa pulang untuk main beberapa hari. Tapi Ezra berkata bahwa Kalenia menoleh untuk melihat putra keduanya, menemukan mereka suami istri sudah membawa anak naik ke lantai atas. Kakak kedua sudah mengantuk sekali, bicara sembarangan, aku bawa Dea kembali ke kamar dulu. Vito berkata dengan nada buruk, tidak tahu kakak keduanya sedang gila apaan. Kamu bilang gadis kecil ini bukan cucu perempuanku? Kalenia bertanya dengan sangat kecewa. Tunggu setelah aku mengangkat Dea jadi putriku, maka dia akan menjadi cucumu. Vito selesai bicara, lalu menggendong Dea naik ke lantai atas. Tuan muda kedua, bocah tengik itu, membuatku sia-sia merasa senang. Kupikir jatuh seorang cucu perempuan dari atas langit. Kalenia menghentakkan kaki, sambil marah sambil berjalan ke dapur. Setelah menidurkan putranya, Kina kembali ke kamar, menepuk seorang pria, sambil tersenyum mengatakan, mengapa tadi kamu sembarangan mengatakan bahwa Dea adalah putri Daro adik, membuat ibu sia-sia merasa senang. Dea sangat imut dan menggemaskan. Ezra menariknya ke dalam pelukan, tidak bisa menahan diri untuk menghela nafas. Jika bukan karena dia tidak bisa menyentuh wanita lain kecuali Kina, dia sungguh ingin menggendong Dea. Melihat adik ketiga menggendong Dea, dia akui bahwa dirinya iri. Putranya ingin membawa Dea pulang ke kota Zaun. Di dalam hatinya sangat setuju. Hanya saja, adik ketiga terlalu melindungi anaknya. Bab 518, apakah Mama juga bisa tinggal di rumah Dedi? Mendengar dia berkata seperti ini, Kina tidak bisa menahan diri untuk tertawa. Sebelumnya, lihat reaksinya pada Dea sangat acuh tak acuh, ternyata ditahan dan tidak ditunjukkan. Pria yang membosankan ini, ya, Dea memang menggemaskan, ketika berbicara sangat kekanak-kanakan, suaranya hampir melelehkan hatiku. Selain itu, lihat aura mata dan alisnya agak mirip dengan adik, juga bisa bergaul dengan baik bersama adik. Aku hampir curiga apakah dulu adik pernah melakukan hal yang tidak bisa diandalkan. Sekarang putrinya datang mencarinya. Kina tersenyum sambil mengejeknya. Meskipun dulu adik ketiga sangat playboy, tapi tetap lebih berhati-hati.
Jika pihak sana sungguh melahirkan anak untuknya, sejak awal pasti sudah datang mencarinya. Ezra berkata dengan nada acuh tak acuh namun tegas sekali. Aku pikir Clayton tampaknya sangat menyukai Dea. Ketika bermain dengan Dea sangatlah senang. Bagaimana kalau besok kita coba tanya dia apakah mau tinggal di kota Leicester selama beberapa hari? Ya, boleh. Ezra mengatupkan bibir, masih ingin mengatakan sesuatu, tapi ditahan kembali. Menundukkan kepala mencium bibirnya. Keesokan paginya, Dea mendengus beberapa kali, bangkit dari tempat tidur sambil memejamkan mata, sambil duduk sambil menggunakan tangan kecil mengucek mata. Mama, aku lapar, dia berkata dengan suara kanak-kanaknya dan rasa kantuk yang kuat. Vito sejak awal sudah bangun, melihat si gadis kecil yang duduk di atas ranjang, bahkan belum buka mata sudah teriak lapar, dalam sekejap hatinya menjadi lembut sekali. Dea sungguh imut sekali. Dea, Dedi bawa kamu pergi sarapan, dia sambil bicara sambil menggendong Dea berjalan ke toilet. Dea menatap Vito dengan mata mengantuk selama beberapa detik. Paman, kamu siapa? Di mana mamaku? Mendengarnya, Vito merasa ada ribuan panah yang menembus hati kecilnya. Semalam masih panggil Dedi dengan manisnya. Hari ini Dea bahkan tidak mengenalnya lagi. Aku adalah Dedinya Dea. Apakah Dea sudah melupakan hal semalam? Dea bilang di rumah Dedi ada banyak kue, coklat dan rok kecil. Dia mengingatkan. Dea berusaha mengingatnya sejenak, selanjutnya berteriak dengan penuh semangat, Dedi. Kak Stephen bilang jika memanggilmu Dedi, maka Dea akan memiliki banyak rok kecil yang cantik. Dedi, aku mau mengenakan rok kecil yang cantik. Baik, tunggu setelah gosok gigi dan cuci muka, Dea bisa memakai rok kecil. Vito berkata sambil tersenyum. Setelah melayani Dea gosok gigi dan cuci wajah, Vito menggendongnya ke ruang ganti independen. Di dalam hampir penuh pakaian anak perempuan model terbaru, dia meminta orang kirimkan semalam. Dea ingin pakai rok yang mana? Dia bertanya sambil menyanjung. Wah, ternyata Kak Stephen tidak membohongiku. Di rumah Dedi ada banyak rok kecil yang cantik, lebih banyak dari rumah Dea. Dea berlari ke sana memegang yang ini melihat yang sana. Sepasang mata indah bersinar bagaikan bintang. Kalau begitu, Dea tinggal di rumah Dedi, setiap hari bisa mengenakan rok, masih ada kue yang lebih enak lagi dibanding yang semalam. Dalam sekejap, Vito bagaikan sindikat penculikan anak saja, membujuk dengan suara hangat. Boleh, kalau begitu aku akan tinggal di rumah Dedi sampai Mama datang mencariku. Dea tanpa keraguan menganggukkan kepala menyetujuinya, mengedipkan mata bertanya, Dedi, apakah Mama juga boleh tinggal di rumah Dedi? Boleh, Vito langsung menyetujuinya tanpa berpikir. Kediaman keluarga Okto sangatlah besar. Jika Ibu Dea sungguh mencari ke sini, kebetulan bisa membicarakan pikirannya yang ingin mengangkat Dea menjadi putrinya. Kelak juga bisa meminta Ibu Dea membawa Dea datang ke keluarga Okto untuk bermain atau tinggal beberapa hari. Lalu, apakah Mama juga bisa memiliki banyak rok cantik? Dea bertanya dengan penuh harapan dan antusias. Ada, tunggu setelah Mama Dea datang. Dedi akan membelikan banyak rok cantik untuk Mama Dea. Aku sangat menyukai Dedi. Dea meletakkan rok kecil yang ada di tangannya, berlari ke sana memeluk kaki Vito. Wajah kecil juga menggesek-gesek kakinya. Dedi juga sangat menyukai Dea. Hati Vito terasa melembut, merasakan kebahagiaan yang meluap-luap. Dalam hati menghela nafas, alangkah bagusnya jika Dea sungguh adalah putrinya. Tiba-tiba, perut Dea keroncongan. Dia mengelus perutnya, berkata dengan ekspresi agak gugup, Dedi, kita cepat pergi makan saja. Mama bilang ada monster kecil yang tinggal di dalam perut Dea. Monster kecil akan berteriak jika kelaparan. Jika Dea tidak segera pergi makan dan monster kecil terlalu lapar, maka monster kecil akan memakan Dea. Mama masih bilang bahwa Dea harus makan yang banyak, memberi makan monster kecil hingga kenyang, baru tidak akan makan daging Dea. Aku harus makan yang banyak. Meskipun Vito tidak pernah menjadi seorang ayah,
Tapi dia tahu banyak anak yang lebih sulit dilayani daripada para nenek moyang, makan saja harus menghabiskan waktu setengah hari untuk membujuknya. Tidak menyangka, dia harus menggunakan cara yang begitu imut untuk membohongi Dea agar makan dengan patuh. Kalau begitu, Dea mau sarapan dulu baru ganti rok kecil yang cantik, atau ganti rok kecil yang cantik dulu baru makan. Ah, pakai rok kecil yang cantik dulu baru sarapan. Dea segera melepaskan tangan yang memeluk kakinya, lalu berlari memilih rok kecil banyak rok kecil yang cantik. Setelah memilih beberapa saat, dia merasa agak tidak berdaya menoleh untuk melihat Vito. Dedi, terlalu banyak rok kecil yang cantik, aku tidak tahu harus pakai yang mana. Kalau begitu, Dedi bantu kamu pilih, boleh tidak? Boleh, setiap kali Mama selalu bantu Dea pilih rok kecil, Dedi juga harus pilih yang paling cantik. Vito, menurutnya, setiap potong pakaian anak-anak hampir sama. Dea mau yang paling cantik, dia pasti harus pilih yang paling cantik, tidak boleh membiarkan Dea kecewa. Sekitar 10 menit kemudian, Dedi, monster kecil berteriak pagi, apakah sudah selesai pilih roknya? Dea membungkuk. Kedua tangan menopang dagu melihat pria yang sedang memilih rok kecil. Vito mendengarnya, segera mengiyakan dan berkata, sudah. Selesai bicara, mengambil satu setel rok yang menurutnya paling memuaskan, kemudian memanggil seorang pembantu wanita masuk untuk bantu Dea ganti pakaian. Setelah beberapa saat, Dea berdiri di depan cermin sambil memutar badannya, melihat rok di tubuhnya dengan puas. Dedi, Dea lebih cantik apa Mama yang lebih cantik? Tentu saja Dea lebih cantik. Dea kami yang paling cantik, Dedi bawa kamu pergi sarapan. Vito yang telah sepenuhnya menjadi budak putrinya berdiri di sisi putrinya tanpa syarat. Karena sudah mulai masuk musim dingin, Dea mengenakan sebuah rok merah untuk musim dingin dan musim gugur, celana legging warna putih. Bagian atas dipadukan pakaian rajut hitam. Bagian terluarnya adalah rompi pullover berleher bulat berwarna putih, kelihatannya menarik dan cantik. Lantai bawah, ruang tamu keluarga Okto. Orang-orang keluarga Okto yang sedang sarapan, melihat Vito yang terlambat muncul sambil menggandeng Dea yang cantik dan imut, tatapan mereka mulai tertuju ke Dea. Clayton meletakkan sendok di tangannya, melompat turun dari kursi dan berlari ke hadapan Dea. Kak Clayton, Dea melepaskan tangan Vito yang memegangnya, berlari beberapa langkah dan berdiri di hadapan Clayton. Apakah hari ini aku cantik? Sambil bicara, dia berputra beberapa kali, terus mengatakan, Dedi yang membelikan rok kecil ini untukku.